Hi everybody, welcome to my class, Literal Reading. How are you today? I hope all of you are good. Today I'm going to teach you about scanning. It's a little bit similar with skimming, but you will get something new from it. Okay, let's take a look. Okay, you can see this is scanning. From scanning, you get only what you need. Artinya, kalian hanya membutuhkan apa yang kalian mau atau apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Scanning is rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. Maksudnya di sini mata kalian yang bekerja, bukan lari-lari ya. Maksudnya mata kalian yang bergerak cepat. Kalau kemarin kan kecepatan dalam membaca yang kalian lihat atau kalian perhatikan. Kalau sekarang kecepatannya terletak pada mata kalian. Ya, seberapa cepat mata kalian dapat membaca atau mencari keterangan atau detail atau penjelasan yang spesifik. Itu. Oke. Ada 3 step untuk scanning. The first is search for keyword. Jadi di sini ketika kalian menggunakan teknik scanning, kalian mencari keywordnya. Keyword di sini kata kuncinya. Jadi bukan membaca kalimat lagi, kalian langsung mencari kata kuncinya. Kemudian step berikutnya is move quickly over the page. Jadi kalian harus cepat. Misalnya ada 2 lembar teks. Dari teks halaman pertama sampai kedua, kalian cepat harus membacanya, ya. Di sini membacanya dalam hati ya, tidak membaca ini, membaca menggunakan suara kalian atau menggunakan bibir kalian ya, seperti itu. Kemudian step yang terakhir, less reading and more searching. Jadi sedikit membaca, tapi banyak mencari. Ingat di sini kalian tidak perlu membaca kalimatnya, hanya cari kata-kata poin pentingnya, seperti itu. Oke, kita ke slide berikutnya. Next slide is let's practice scanning using the question below. Nah, di sini kita berlatih scanning bukan tidak hanya menggunakan teks atau paragraf, tapi di sini menggunakan pertanyaan. Dalam teknik scanning yang harus diperhatikan bukan hanya teks, tapi pertanyaannya. Biasanya kalian pasti membaca teks dulu, baru menjawab pertanyaannya. Tapi sekarang kita balik. Sebelum membaca teks, kalian cari dulu atau lihat dulu atau mungkin perhatikan pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? Seperti contohnya ini. How many European countries are in first report? Remember to underline your keyword. Nah, di sini kalian harus perhatikan dari pertanyaan ini yang mana sih yang penting, ya. Yang penting itu kan digarisbawahi. How many European countries? Jadi berapa banyak sih negara Eropa, ya. Dari berapa banyak? Pasti kalian tahu kata kuncinya adalah number atau angka atau nomor. Tidak mungkin jawaban dari pertanyaan ini misalnya negara apa, kan tidak. Jawabannya pasti nomor. Entah dia mungkin ada 10 negara atau 5 negara, tergantung teksnya. Jadi nanti ketika kalian menemukan teks, silahkan langsung cari yang menandakan angka atau berjenis angka. Misalnya kalau ada
angka 2, angka 3, langsung kalian baru itu yang kalian perhatikan, baca dengan seksama. Oke. Now let's scan for the information we selected. Nah, di sini I prepare a text, ya. Saya menyediakan sebuah teks yang bisa kalian baca. Oke, I will read it for you. In recent years, evidence has been collected which suggests that proportion of British children and teenagers who are unhappy is higher than many other developed countries around the world. For example, a recently published report set out to measure well-being among young people in the 19 European countries found that the United Kingdom came bottom. The report was based on statistics and surveys in which young people answer questions on a wide range of subjects. The United Kingdom is a relatively unequal country with a relatively high proportion of young people living in households with less than half of the national average income. This seems to have a negative effect on how they feel about themselves. Yaitu teksnya. Nah, sekarang kalian sudah menemukankah adakah kata yang berupa angka? Oke, mungkin kalian sudah menjawab dalam hati. Ya, kita lihat, kita temukan. Nah, ini pertanyaannya. Dan jawabannya 19. Oke, have you found that word? Kalau kalian menemukannya, kalian sudah menerapkan apa yang dinamakan scanning. Jadi kesimpulannya, scanning itu adalah salah satu teknik membaca yang biasanya digunakan pada saat kalian menjawab tes reading, tes pilihan ganda. Misalnya kalian tahu kan ada tes TOEFL, ada IELTS juga. Itu biasanya kalian dituntut untuk menemukan jawaban dengan cepat dan tepat. Nah, teknik scanning ini adalah salah satu pilihan teknik yang dapat kalian gunakan. Jadi, dengan menggunakan teknik ini, kalian bisa cepat menemukan jawabannya. Berbeda dengan teknik skimming, di scanning ini kalian harus melihat pertanyaannya terlebih dahulu, baru membaca teksnya. Jadi dengan membaca pertanyaan, kalian sudah mendapatkan kata kunci apa yang mesti dicari dalam sebuah teks. Dan dari clue itu, kamu bisa mendapatkan jawaban yang tepat. I think that's all for our lessons today. I hope you understand what I have saying. Yeah. If you're still confused, you can replay this video again and again until you understand. Or maybe you can ask me directly in our forum at Google Classroom. Okay, see you next week with a different material still at our class. Thank you and bye-bye.